Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas topik 10 mengenai pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, ada pengujian parsial, uji statistik T, dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, ada uji koefisien determinal atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda, menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas, dependent. Analisis regresi linear berganda, persamaan regresi untuk penelitiannya adalah, ini rumusnya, keterangannya yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, alfa nilai konstantanya yaitu 0,05, beta 1-nya koefisien variabel X1, beta 2-nya koefisien variabel X2, X1 itu kemandirian belajar, X2 motivasi berprestasi, dan E adalah error atau variabel pengganggu. Terus di sini adalah bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemandirian belajar, pengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum. Motivasi berprestasi juga pengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS, dan keduanya ini pengaruh secara simultan terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi H0, hipotesis ini menunjukkan ada secara simultan individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X, Y, X2, dan Y. Terus ada H1-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh, yaitu signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Tingkat signifikannya itu 0,05. Terus ada di sini rumus mencari nilai F-tabelnya dengan keterangan N jumlah sampel yang digunakan dan K jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaannya 0,05. Lalu di sini ada pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada ini bisa dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom DF dan di baris residual dan kolom F pada baris regression. Untuk nilai signifikasinya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait, dan juga sebaliknya, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dilihatnya itu pada tabel ANOVA pada kolom signifikan. Lalu ada pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau dependen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Nilai uji F berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain, terhadap variabel Y. Di sini ada pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi.
Ini seperti sama yang di atas ya. Sama nggak sih? Sama tuh. Yang H0 tidak berpengaruh, terus yang H1 itu berpengaruh antara signifikan antara variabel Y dan variabel X. Jadi nggak usah bacain lagi ya, karena itu sama. Terus rumus mencari nilai T tabelnya, uji statistik T, uji T parsial dalam analisis regresi, keterangannya itu, ini rumusnya kan, rumus T tabel, terus keterangannya A itu tingkat kepercayaan penelitian, sama dengan 0,05, terus N itu jumlah sampel yang digunakan, lalu ada K, jumlah variabel independen, dan DF, residual, derajat kebebasan nilai residual. Lalu di sini pengaruh parsial uji statistik dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusannya untuk uji T dalam analisis regresi ini bisa berdasarkan T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Begitu juga sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Ini bisa dilihat pada table coefficient pada kolom T. Jika dan sekarang kita berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Ini bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom signifikan. Ini review dalam mengambil keputusan manakah keputusan yang akurat, apakah berdasarkan nilai T hitung atau T tabel, atau berdasarkan nilai signifikan output SPSS. Nah, lalu di sini ada uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependent. Nilai koefisien berdeterminasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya lihat pada tabel model summary pada kolom R2 atau R2 dan R2, R persegi, dan edges R2. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R2 dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R. Dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang akurat? Lalu di sini ada uji koefisien R square dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengatur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0, 1 koefisien dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel dependen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya, jika R2 semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R2 bernilai positif. Jika dalam sebuah penelitian terhadap R2 bernilai minus atau negatif, maka tidak dapat berpengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y. Sekarang kita langsung aja ke SPSS-nya. Kita mulai aja ke pengujian yang
Analisis linear berganda. Pertama kita klik analyze, regression, linear, lalu di dependent kita masukin prestasi praktikum, dan di independent kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di statistik kita checklist, estimate, model fit, covariance matrix, sama collinearity diagnostic. Continue, terus ini dikosongin aja. Nah, oke. Nah, akan keluar outputnya seperti ini. Ada variable ether remove, ada model summary, ANOVA, coefficient correlation, collinearity diagnostic. Nah, di sini kita lihat di coefficient. Kita lihat di table coefficient. Lalu bentar. Nah, untuk nilai konstannya sebesar 7,784. Dan untuk kemandirian belajar atau X1 itu sebesar 0,372, lalu atau beta 1, dan motivasi berprestasi X2 atau beta 2 sama dengan 0,557. Untuk standar errornya 1,390, jadi ini merupakan persamaan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan pada analisis ini, nilai konstannya pada tabel koefisien ini sebesar 7,784, yang artinya nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan atau semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi variabel Y atau dependent pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, untuk analisis berikutnya yaitu variabel X terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS atau variabel Y. Dapat disimpulkan, variabel kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif. Lalu nilai variabel X1-nya di sini kita dapat kemandirian belajar itu 0,372. Sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi juga prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y atau dependent. Lalu untuk motivasi berprestasi X2-nya sebesar 0,557. Di sini analisisnya itu variabel motivasi berprestasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS atau variabel Y. Maka semakin tinggi variabel motivasi berprestasi, semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu di sini kita bisa lihat standar errornya. Kita lihat di standar error itu kita dapat 1,390. Seluruh variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS memiliki nilai variabel pengganggu sebesar 1,390. Jadi di mana setiap kenaikan variabel X1 dan X2 terjadi kenaikan di variabel pengganggu sebesar 1,390.
Lalu kita lanjut ke pengujian simultan. Pengujian simultan, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk pengujian simultan itu kita lihat di ANOVA. Nah, kita untuk pengujian ini dapat dilihat di tabel ANOVA dan dapat langsung dihitung. F hitungnya itu kita dapat 99,450. Lalu di sini terdapat F tabel. Kan tadi kita ingin membandingkan F hitung dan F tabel. Dan F tabelnya itu rumusnya itu kan K, N dikurang K. Di mana K-nya itu jumlah variabel independen. Yaitu kita punya dua. Yang pertama ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Itu kan 2. Berarti kita punya K itu sama dengan 2 dan N-nya itu jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel yang digunakan itu dapat dilihat di data view. Yang ini kita bisa lihat kita dapat sampel 171. Berarti kita dapat N-nya itu 171. Nah, jadi kan 171 dikurang 2 sama dengan 169. Nah, sekarang kita ke F tabelnya. Kita lihat F tabel. Nah, kita lihat F tabel itu di baris 169. Nih, 169 di kolom kedua, yaitu 3,05. Berarti F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Ya kan? Yang artinya F hitungnya kan tadi kita dapat 99,450, lebih besar dari F tabel, yaitu 3,05, yang artinya variabel bebas berpengaruh mana? Nih, F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, berarti dua variabel tersebut berkait dengan variabel Y, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, terus kita sekarang lihat nilai signifikannya. Nilai signifikan kita dapat 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, dapat disimpulkan uji simultan variabel independen di mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi berpengaruh bersamaan terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian parsial atau uji T. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom, kalau uji T itu kita bisa lihat di kolom kita baca rumusnya dulu. Rumusnya itu kan A dibagi 2, N dikurang K kurang 1. Lalu A itu sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. N-nya itu kan tadi kita dapat 171.
lalu K-nya itu 2. Berarti 171 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 168. Nah, kita buka T-tabelnya, T-tabelnya kita lihat di 168 di kolom 0,025. Nih, kita dapat 1,97419. Nah, kita sekarang lihat ke kolom koefisien. Nah, lihat koefisien. Berarti kan tadi kan kita lihat T-tabelnya kan 1,97419. Nah, di sini T-tabelnya itu untuk kemandirian belajar, T-hitungnya itu untuk kemandirian belajar 5,648. Dan juga motivasi berprestasi, T-hitungnya itu sebesar 8,882. Yang dimana lebih besar daripada di T-tabel tadi. Ya kan? Tadi kan T-tabel kita dapat 1,97419. Berarti lebih kecil kan daripada kedua ini. Yang artinya F hitung lebih besar dari F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Yang ini, sorry. Makanya bingung. F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu kita bisa lihat nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Ya begitu ya, maaf ya tadi salah. Tadi salah lihat tandanya. Lalu kita bisa lihat berarti kesimpulannya itu H1 diterima dan H0 ditolak. Mana nih? Nah, berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan variabel Y. Lalu sekarang kita ke yang ini. Kita bisa lihat di model summary. Nih yang ini model summary. Nah, untuk pengujian pengambilan keputusan ini menggunakan presentasi, yaitu R-square, kita dapat 0,542. Dinyatakan mendekati angka 1, karena lebih dari setengahnya, yang artinya semakin kuat kemampuan variabel independen atau variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen atau variabel Y. Jadi tuh ini dipresentasiin 542 itu 0,542 itu dipresentasiin jadi 54,2%. Kan sisanya itu 46,8%. Itu dipengaruhi oleh faktor lain terhadap variabel Y. Atau diperoleh variabel atau dependent variabel. Nah, di sini juga ada adjusted R-square, di mana itu nilainya 0,537.
yang artinya itu positif. Berarti ini positif. Segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.